Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam kebaktian online hari ini, tanggal 26 Juli. Dan mari kita awali ibadah kita pada minggu ini dengan bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dari PKJ 103 bait 1, 3, dan 4. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kerajaan sorga itu bukan semata-mata sesuatu yang baru akan datang kelak, tetapi juga sudah ada di tengah kehidupan manusia saat ini. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari pengajaran Yesus yang menjelaskan mengenai apa saja prinsip dan nilai kerajaan Allah yang perlu dikenali dan dihayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Ketiga yang Esa, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Engkau sendirilah yang menghendaki dan menyelenggarakan kebaktian ini. Walaupun kami anak-anak-Mu, oleh karena situasi COVID saat ini, kami melakukannya di tengah-tengah keluarga dan rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya di dalam Kristus kami dipersatukan. Dan di hadapan Kristuslah saat ini kami merendahkan diri menghadap hadirat-Mu ya Bapa, untuk memohon belas kasih-Mu, menguduskan dan menyucikan kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Dari ketidakmampuan kami untuk melakukan kehendak dan hukum-hukum Tuhan, terutama mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia. Bapa,
sucikanlah hati kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus yang menguduskan hati dan pikiran kami dan menginsapkan kami akan kasih karunia yang Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, bahwa oleh darahnya yang tercurah di kayu salib kami disucikan dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan terimalah ya Tuhan ungkapan syukur terima kasih kami yang kami ungkapkan melalui puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan yang menyatakan bahwa kita telah diampuni dan disucikan dari dosa-dosa kita, seperti yang dituliskan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan mengasihi Allah, sehingga kita adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bukakan hati kita dan kita serahkan kepada kuasa Roh Kudus, baik perasaan dan akal budi kita, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi boleh nyata kuasanya di dalam diri kita masing-masing. Kita berdoa. Sungguh indah kasih dan penyertaan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, umat dan anak-anak-Mu. Karena baik di dalam suka maupun duka, di sana Engkau menyatakan kasih dan rencana-Mu atas kehidupan kami. Rencana yang indah. Tuhan, supaya kami boleh menghayati dan hidup sesuai dengan rencana-Mu
khususnya yang dinyatakan di dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan sebentar lagi. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang menolong kami di dalam membaca, memahami, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk memberitakannya. Kuasailah mulut dan lidah hamba-Mu ini, sehingga kebenaran dan kehendak Tuhan saja yang diperdengarkan kepada kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap untuk menghidupinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam kebaktian kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-33 dan ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-33 dan ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Saya akan bacakan kepada kita. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kita lanjut dengan membaca ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai,
Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki persamaan hak dan kewajiban, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, dan banyak lagi. Namun, kita tidak boleh mengabaikan kewajiban kita, yaitu taat kepada hukum. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang percaya. Alkitab menyatakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah atau warga kerajaan surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus adalah warga kerajaan Allah atau kerajaan surga. Meskipun masih berada di dunia ini sebagai warga kerajaan surgawi, kita harus menurut dan tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan apa yang saya katakan tadi, kerajaan Allah adalah pemerintahan, kekuasaan, dan kedaulatan Allah yang sedang bekerja di antara kita. Wujudnya yaitu
orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan mereka bertumbuh, harus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku. Hal inilah yang akan kita pergumulkan melalui teks bacaan kita hari ini dengan tema hidup sebagai warga kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop bacaan kita tadi, Tuhan menggambarkan kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga itu dengan 5 perumpamaan. 2 perumpamaan kembar, yaitu biji sesawi dan ragi, serta harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kemudian perumpamaan tentang pukat. Mari kita simak satu persatu. Biji sesawi dan ragi. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana, jika dilakukan dalam terang firman Allah, akan berdampak besar, mengubah suasana di sekitarnya, dan kemudian hari akan menjadi besar. Saudaraku, suatu hari seorang bapak mengajak anaknya ke sebuah danau yang airnya bersih dan tenang. Lalu bapak itu mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke air hingga menimbulkan beberapa gelombang. Gelombang itu dari yang kecil lama-lama menjadi berkembang, menjadi besar dan meluas. Anak itu bertanya kepada bapaknya, apa arti semuanya ini? Lalu sang bapak itu menjelaskan kepada anaknya bahwa batu kecil mampu menimbulkan gelombang yang cukup besar dan meluas di dalam danau tersebut. Demikian juga halnya dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sederhana, maka di kemudian hari akan menjadi besar dan memberi dampak bagi orang banyak. Inilah yang diingatkan oleh Yesus dalam perumpamaan biji sesawi dan ragi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara biji-bijian. Namun, ketika ia tumbuh menjadi tanaman sayuran, tumbuh cukup tinggi, bahkan melebihi sayur-sayuran yang lain. Sampai-sampai burung-burung datang bersarang di carangnya. Demikian pula dengan ragi. Meskipun ia dimasukkan ke dalam adonan tepung yang cukup banyak, 3 sukat, tetapi hanya sedikit ragi itu dapat menghamirkan tepung itu ataupun mengembangkan tepung tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kerajaan Allah dimulai dari yang kecil, dari desa Nazaret dengan 11 murid bersama sekelompok kecil orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Tetapi akhirnya semua dunia mendengar, bahkan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi yang kecil berkembang pesat hingga seluruh dunia dan membawa perubahan besar bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hidup ini, seringkali kita merasa bahwa hidup kita bermakna jikalau kita melakukan hal-hal besar, lalu kita mengabaikan atau menganggap remeh hal-hal yang kecil. Padahal yang kecil dan sesederhana apapun, itu dapat memberikan dampak yang besar dan juga bagi banyak orang. Mungkin saudara pernah kagum melihat seorang pengkhotbah ketika dia berkhotbah berapi-api dan menarik. Tapi ingatlah saudaraku, jauh lebih bermakna satu tindakan kasih, sekecil apapun itu, ataupun sesederhana apapun tindakan kasih itu, dibandingkan dengan 1000 khotbah yang menarik tentang kasih. Hukum dalam kerajaan Allah adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Jadi hidup bermakna tidak selalu diukur dari sesuatu yang besar, tetapi juga ketika kita melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Kalau itu kita lakukan di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan, akan memiliki dampak yang sangat besar bagi orang itu dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang kedua, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus kembali mengumpamakan kerajaan surga itu sebagai harta terpendam di sebuah ladang dan mutiara yang sangat mahal harganya. Ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Kedua perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Orang harus melepas segala sesuatu yang dimiliki untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, orang yang menemukannya dengan sukacita melepaskan segala sesuatu yang ia miliki untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Perumpamaan ini mengingatkan kita akan pilihan hidup, memilih apa yang paling penting, memilih prioritas atas semua kepentingan-kepentingan kita. Pilihan yang paling berharga bagi kita, pasti kita akan memiliki keberanian untuk meninggalkan yang lain. Meski yang lain itu diperlukan, sifatnya hanya sebagai pendukung dan yang paling tinggi
nilainya adalah kerajaan Allah. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita dalam hal ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah atau kerajaan surga itu patut untuk dicari. Ketika kita menemukannya, akan membawa sukacita yang sangat besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, hidup kita sebenarnya harus kita pakai untuk mencari harta yang terpendam dan mencari mutiara yang berharga itu. Hidup kita seharusnya dipakai untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Hidup adalah kesempatan untuk mencari. Kita memang perlu mencari uang dan sebagainya. Tetapi itu semua bukan yang utama. Karena semua itu hanya bersifat sementara dan tidak akan bisa menyelamatkan jiwa kita. Bahkan mungkin tidak bisa memberikan ketenangan bagi jiwa kita dalam menjalani hidup ini. Hanya Tuhan sendirilah yang dapat menyelamatkan dan memberikan damai sejahtera di bumi maupun di sorga bagi kita. Perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang pukat. Di sini Yesus memberikan perumpamaan terakhir tentang kerajaan Allah seperti pukat yang dilabuhkan ke laut, yang mengumpulkan semua jenis ikan yang baik maupun yang tidak baik. Ini merupakan paralel dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kalau Yesus di dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum menjelaskan bahwa ladang adalah dunia, Matius 13 ayat 38, maka dalam perumpamaan tentang pukat, laut adalah dunia, pukat adalah gereja. Sama seperti pukat yang harus ditebarkan, maka gereja harus memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ini menggambarkan tentang akhir zaman, di mana malaikat-malaikat akan memisahkan orang yang baik dari orang yang jahat. Dan orang yang jahat akan mendapatkan ganjaran di neraka. Ayat 50. Sedangkan ikan yang baik itu disimpan ataupun dimasukkan ke pasu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita dapat melihat bahwa kerajaan Allah ataupun kerajaan surga itu harus menjadi prioritas bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu yang kedua, hidup kita ini adalah kesempatan. Karena kesempatannya terbatas. Jangan sampai batas yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap kita. Di sana kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk mencari dengan sungguh-sungguh kerajaan Allah itu. Kita hanya datang ke gereja. Bisa-bisa saudara-saudara, ataupun jangan-jangan kita nantinya menjadi ikan yang kurang baik. Oleh karena itu,
pakailah kesempatan, berjaga-jagalah, sungguh-sungguhlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah ataupun surga adalah begitu berharga dan indah. Maka sesungguhnya tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, kita harus mohon hikmat dan karunia, keberanian dari Allah, sehingga kita berani untuk mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki untuk mendapatkan kerajaan itu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rebutlah, dekaplah Kristus di dalam kehidupanmu. Dan marilah kita berikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, sehingga Dia dapat membentuk kita dan menjadikan kita menjadi kawan sekerja Allah untuk membawa sesama kita kepadanya. Amin. Bersama umat di segala abad dan tempat, marilah kita nyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita ini. Dan di dalam doa syafaat ini, kita akan secara khusus membawa saudara-saudara kita yang sakit, bahkan ada yang menjalani operasi di Rumah Sakit Jakarta. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam kasih dan karya Kristus untuk mengubahkan hati kami, hidup kami. Ya Kristus, kami mohon kuasa Roh Kudus Engkau urapkan atas diri kami masing-masing, untuk menolong kami di dalam memilih yang terutama di dalam hidup kami ini. Memilih kerajaan Allah
dan kebenarannya. Di atas semua kepentingan-kepentingan kami. Karena kami tahu, jikalau Allah bersama dengan kami, di sanalah kami beroleh sukacita, damai, dan sejahtera. Berkecukupan dengan apa yang Tuhan berikan atas kehidupan kami ini. Mampukan kami untuk menaikkan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan biarkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami boleh memahami baik suka maupun duka, baik kegagalan maupun keberhasilan. Engkau ada di sana dan membiarkan itu terjadi demi kebaikan kami. Kami memohon kuasa-Mu yang menguatkan kami di dalam pencarian kami, dan ingatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kasih-Mu dan menghidupi kasih-Mu, serta melakukannya di tengah-tengah kebersamaan kami dengan sesama, baik itu di tengah-tengah rumah tangga maupun di tengah-tengah persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah pergaulan kami dengan sesama di masyarakat. Kami berdoa untuk keadaan dunia maupun bangsa kami saat ini, yang masih tetap dibayang-bayangi oleh rasa takut oleh karena COVID-19. Kami mohon supaya Tuhan yang menolong para pemerintah maupun para medis maupun para pemimpin masyarakat serta segenap anggota masyarakat, supaya kami boleh sehati dan sepikir untuk memutus penyebaran COVID-19 di negeri kami ini. Kami berdoa untuk beberapa keluarga saudara kami yang baru kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Hiburkanlah hati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik itu oleh karena usianya yang sudah ujur, maupun yang diterpa oleh penyakit. Ulurkanlah tangan kuasa-Mu ya Tuhan untuk menjamah tubuh mereka dan memberkati obat-obat yang mereka makan dan minum. Kami bersyukur karena salah seorang anak-Mu, saudara kami, yang menjalani operasi di rumah sakit di Jakarta hari ini. Kami boleh mendengar kabarnya bahwa saudara kami ini telah menjalani operasi dan berjalan dengan baik. Semuanya itu ya Tuhan, karena kasih-Mu bagi saudara kami itu, kasih-Mu bagi umat-Mu ini. Tangan-Mu yang bekerja melalui para medis. Kami berdoa untuk setiap keluarga maupun rumah tangga. Berkatilah ya Tuhan, hadirkanlah kuasa-Mu ya Kristus di tengah-tengah tiap-tiap rumah tangga kami, untuk memimpin segenap anggota keluarga untuk hidup di dalam kasih dan melakukan kasih-Mu itu. Kami boleh saling melegakan dan menolong satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Bersama dengan mereka kami menaikkan syukur dan terima kasih kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Purbalingga ini. Engkau mengetahui keadaannya ya Tuhan. Tolonglah
Nyatakanlah rencana dan kehendak-Mu. Utuslah hamba-Mu untuk bersama-sama jemaat-Mu di sini mengabarkan Injil-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, ke dalam pengasihan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyampaikan persembahan yang akan didasari dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami masih diperkenankan untuk menyampaikan ucapan syukur kami berupa persembahan yang kami sampaikan saat ini. Kami tahu Tuhan, ini semua adalah berkat dari Tuhan bagi kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menerima dan biarlah persembahan ini juga boleh dipergunakan dengan baik untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di Purbalingga ini Tuhan. Tuhan juga kiranya mampukan kami, majelis, juga komisi-komisi yang mempergunakan uang persembahan ini dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pikulah
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.